Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat pemateri kita pada kajian sore hari ini, Al-Ustadz Syahidin Mahmud. Yang terhormat Sekretaris Bendahara Dewan Pembimbing Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran, Kanda Muhammad Rashid Ridho SAG. Yang terhormat Koordinator Umum Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran, Kanda Muhammad Yunizar SH dan Yunda Mirnawati Safitri Ningsih, serta kakak abang ayah bunda yang bergabung di ruang Zoom sore hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali secara virtual dalam kajian kita pada hari ini, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, serta salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Semoga dengan senantiasa bersolawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kakak abang ayah bunda yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk bergabung di kajian BBQ kita yang diadakan setiap minggunya oleh Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nurul Hafika yang akan memandu kajian BBQ kita pada kesempatan kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memulai acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan khususnya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian materi. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita, yakni pemateri kita, guru kita Al-Ustadz Syahidin Mahmud. Beliau juga merupakan Ketua Dewan Pembimbing Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik, kakak abang ayah bunda sekalian, mari kita mulai kajian BBQ kita pada sore hari ini dengan materi yang berjudul Balasan bagi orang yang curang, di mana akan disampaikan langsung oleh pemateri kita, Al-Ustadz Syahidin Mahmud. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati anggota Dewan Pembimbing PKCQ, yaitu Ananda Muhammad Rashid Ridho SAG, kemudian Ananda Koordinator dari PKCQ Muhammad Yunizar SH, dan seluruh anggota PKCQ dan juga seluruh yang telah bergabung pada sore yang berbahagia ini. Namun ini videonya masih hidden semua nampaknya ini. Baiklah, untuk keberkahan kita pada hari ini tentu seperti biasa ya, kita awali dengan tahsinul Quran yang kalau tidak salah kemarin yang disampaikan kepada saya, hari ini kita sudah sampai di surah Al-Mutaffifin, betul Nurul?
surah Al-Mutaffifin ayat 15 dan dan 16. 16. Ya. Mungkin di sini kita ambil surat Al-Mutaffifin ayat 15, 16 dan 17 karena tamamnya sampai di situ ya, sampai di 17 itu. Tamam bacaannya. Karena kalau di di 16 itu masih gantung sedikit mana. Baiklah, untuk keberkahan acara kita, mari kita sama-sama mulainya dengan kita baca sama-sama suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li hadhihi niyyah wa ala kulli niyyati salihah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, selanjutnya mungkin untuk Nurul, apa mikrofonnya dihidupkan aja, mungkin ada karena Pak sebagai narasumber termasuk perdana untuk hari ini. Mungkin untuk mekanismenya, kalau tak salah Pak lihat dari dokumentasi-dokumentasi yang sudah lalu, kita diawali dengan tahsin ya. Kita minta untuk peserta membaca, ini siapa yang kira-kira giliran membacanya ini? Siapa yang akan membaca untuk pertama? Surah Al-Mutaffifin ayat 15. Berapa orang yang sudah bergabung, Nurul? 9 orang, Ustaz. Mungkin boleh langsung ditunjuk aja, Ustaz. Baik. Saya tunjuk langsung di sini. Ada yang di sebelah Nurul nampaknya siapa ini? Aisyah ya? Boleh coba? Ini kalau dapat bagusnya semua ini videonya hidup biar kita nampak berinteraksi. Mana Aisyah ada? Oh, ini yang udah nampak siapa ini? Risti ya? Udah, kamu aja dulu. Ustaz, saya Siti Fatimah. Cuman minjam HP teman, jadi namanya ada Rizky. Ya. Yang HP teman ya? Iya, Ustaz. Boleh? Boleh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Terus? Tsumma innahum lasalul jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya. Secara keseluruhan tidak ada koreksi, cuma ada perbaikan sedikit dekat ayat yang 16 tadi ya. Yang 16 tadi, tsumma innahum, dia gunnah musyaddadah, ditahan, ada yang sebut itu idgham wajib. Ditahan 2 harokat. Tadi gunnahnya agak sedikit kurang, tapi sudah oke lah. Yang lain-lain
Sudah oke. Nanti insya Allah kita bahas sedikit tajwidnya setelah beberapa orang yang baca. Ini koordinator nih, saya mau dengar lagi. Mana Yunizar? Biar kita dengar koordinator lagi yang baca. Halo, mana Yunizar ada? Di bawahnya Mariani ya? Coba Mariani, kalau tidak Mariani lagi. Nampak macam nggak ada orangnya ini. Baik, menyingkat waktu, kita bahas tajwidnya sedikit. Mungkin sekaligus Pak nyampaikan kenapa kita bahas materi kita tentang ganjaran bagi orang yang curang ya. Ini Izwan ada nih. Wan, baca Wan. Izwan dulu baca sekali. Boleh. Ayat 15 Pak ya. Ayat 15, 16 dan 17. Oke, baik. Bismillah Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innahum an rabbihim yawmaidin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum. Sadaqallahu azim. Ya, agak putus-putus sih suaranya ya. Bentar Pak. Dulu. Baik. Maaf. Secara keseluruhan sudah oke. Mari kita ini sama-sama belajar ya, kita bahas sedikit tentang tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Kalla aslinya itu mad tabi'i atau mad asli, karena bertemu dengan hamzah di suku kata yang lain maka dia berubah menjadi mad jaid munfasil. Jadi mad jaid munfasil itu adalah bagian dari mad far'i. Jadi mad itu terbagi dua secara garis besar dulu. Ada mad asli, kemudian mad far'i. Mad asli asalnya mad far'i adalah mad bahagian. Masuklah pembahagiannya itu kepada mad jaid munfasil yang kita baca 4 harokat atau 4 ketukan kita baca. Sementara kalla sendiri itu dia sebuah kalimat yang banyak kita temukan dalam Quran. Kira-kira dalam Al-Quran kalau Pak tak salah ada 33 tempat itu kalla. Dia ada yang lebih baik diwakafkan, ada yang lebih baik diwasalkan. Dan untuk kalla yang ini termasuk 18 kalla yang lebih baik kita wasalkan. Jadi di situ tidak dianjurkan kita wakaf, kita sambung ya. Maka bacaannya mad jaid munfasil yaitu 4 harokat. Kemudian ketemu dengan innahum itu tadi gunnah musyaddadah. Kemudian innahum, kemudian ar-rabbihim, mim mati bertemu dengan huruf ain izhar syafawi. Kemudian an rabbihim, nun mati bertemu dengan huruf ra idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi artinya dengan, la artinya tidak, gunnah artinya dengung, memasukkan tanpa dengung.
innahum 'an rabbihim yawma idzin. Rabbihim, bihim sama hukumnya dengan innahum an, yaitu izhar syafawi. Kemudian yauma idzil idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah kan ada dua lam dengan ra. Alhamdulillah ada dua-dua di sini rupanya. Yauma idzin. Kemudian penyebutan huruf zai ini ya. Ada zai, ada zal. Jadi ini sedikit aja, lidah kita masuk di bawah gigi, masuk ke antara dua gigi. Jadi za sedikit aja. Kadang di sini kenapa Pak penekanan di sini sering orang di sini menyebut huruf zai dengan huruf zal itu hampir sama. Jadi az-zakah itu kuat zainya, zal itu ya. Zai, az-zakah, yang satu lagi az-zikra, sedikit aja az-zikra. Kemudian di depannya jumpa la mahjubun. Ini hati-hati dengan la mahjubun, hati-hati dengan huruf la. Karena la di dalam Al-Quran itu ada dua, ada la panjang, ada la pendek. La yang pendek itu fungsinya lit taukid. Lit taukid itu artinya untuk menguatkan makna yang dijelaskannya itu di depannya. Jadi sama artinya dengan inna sesungguhnya. Jadi lit taukid. Sedangkan la panjang dia punya dua makna, yang satu linafi, yang satu linahi. Kalau nafi artinya tidak, kalau nahi artinya jangan. Maka ketika la itu salah penyebutan, terpanjang dia menjadi dua harokat, maka artinya bisa berubah. Yang tadinya la mahjubun, sungguh dia berhijab, maksudnya tidak melihat Allah. Kalau dipanjangkan la mahjubun, maka mereka tidak berhijab, artinya jadi melihat Allah. Jadi sangat berbahaya sekali. La ini sangat hati-hati karena kesalahannya sangat fatal. Kemudian la mahjubun man arid lis sukun. Man arid lis sukun pilihannya boleh 2, 4, 5, bahkan boleh 6, tergantung tempo bacaan. Yang paling perlu kita jaga adalah wazannya, wazan bacaannya. Maksudnya misalnya tadi kita baca 3 ayat, ketiga-tiganya ada mad arid lis sukun. Kalau di ayat 15 kita baca la mahjubun, kita ambil 4 harokat, maka al-jahim juga 4 harokat. Tak boleh 2 sekali, 4 sekali, 5 sekali, itu tidak wazan namanya. Tidak boleh menurut hukum tajwid. Tapi kalau di dalam secara makna tidak menjadi masalah. Kemudian berikutnya thumma innahum lasalul jahim. Thumma innahum, mungkin sudah Pak sampaikan tadi, idgham idgham wajib atau gunnah musyaddadah. Dan gunnah musyaddadah ini enggak usah khawatir kita menahannya, karena gunnah musyaddadah ini para ulama-ulama tajwid membolehkan sampai 3 harokat. Jadi lebih dari 2 boleh. Thumma innahum boleh. Kemudian hum jangan sampai berdengung, karena dia izhar syafawi, mim mati bertemu lam. Lasalul jahim, sa mat asli atau mat tabi'i, kemudian lu dia mat tabi'i aslinya karena dia jamak, di situ jamak muzakkar salim, maka dia panjang. Tapi karena dia bertemu alif lam qamariyah di depannya, maka panjangnya hilang karena dia bertasdid. Namun huruf matnya tetap tidak dibuang karena aslinya itu lasaluna. Asli katanya itu lasaluna. Karena dia majzum, dia harus jazam, maka nunnya dihilangkan. Jadi ini nanti dia masuk ke nahwu sharaf itu. Nasalul jahim man arid li sukun. Ayat yang terakhir, thumma yuqalu, sama thumma gunnah musyaddadah, yuqalu man asli qa, kemudian hadzal ladzi, hadza ha mad asli, kemudian hadzal ladzi, alladzi juga kuntum ikhfa, kemudian tumbihi ikhfa syafawi. Di ikhfa syafawi ini
kita membacanya dengan tidak menutup habis. Mulut kita, bibir kita, atas dan bawah itu sedikit gantung sehingga bunyinya samar. Kuntum bihi, tidak kuntum. Jadi tidak terkatup habis mulut kita, tergantung sehingga bunyinya samar dan berdengung. Bihi maksilah dhamir, setiap dhamir, ha dhamir yang didahului dengan harkat yang tidak yang ghairu mad ataupun tidak sukun maka panjang. Tapi kalau dia di belakangnya sukun dia tidak panjang. Contohnya anhu. Jadi hu-nya tidak panjang. Tukadzibun man arid disukun. Baik, barangkali itu sekilas keterangan tajwid. Sejauh ini untuk di masalah tajwid ini ada yang masih ragu atau masih ada yang mengganjal? Gimana Wan? Aman Wan? Aman Pak, insya Allah. Insya Allah. Oke ya, itu sebatas tajwidnya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita masuk langsung ke materi. Macam mana Ibu Pemandu? Baik Pak, mungkin boleh langsung ke penyampaian materi Pak. Baik. Baiklah, kita baru saja mentahsinkan beberapa ayat dari surat Al-Mutaffifin. Mungkin sekaligus kita ambil materinya yang sesuai dengan ayat yang kita tahsinkan atau yang kita bahas. Surah Al-Mutaffifin seperti kita lihat di Al-Quran. Surah Al-Mutaffifin ini surat ke-83 kalau tidak salah ya. Surat yang ke-83. Jumlah 36 ayat diturunkan di Mekah. Salah satu asbabun nuzulnya Rasulullah SAW dapat informasi bahwa di Madinah suatu kebiasaan orang-orang di Madinah itu yang kebanyakannya pedagang, mereka itu suka mengurang-urangi timbangan atau curang di dalam timbangan. Dan kebiasaan ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang di Madinah. Mungkin pertanyaannya apakah di Mekah tidak ada? Di Mekah juga ada. Tapi di Mekah yang dilakukan oleh mereka itu dan mereka kebanyakannya masih kafir. Jadi tidak disasarankan karena mereka masih kafir. Sementara di Madinah sudah banyak yang Muslim, masih juga tetap melakukan kebiasaan mengurang-urangi timbangan ini. Dan mengurang-urangi timbangan ini sudah sering dilakukan oleh umat-umat sebelum awal-awal Islam, bahkan sampai hari ini. Sehingga Nabi Syuaib juga berpesan kepada umatnya, wa auful kaila, kalau di surat apa namanya Al-Isra juga ada, wa auful mikyala wal mizan wazinu bil qistasil mustaqim. Di surat Ar-Rahman juga ayat 9 kalau tak salah, wala tukhsirul mizan, ada was samaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Di situ disebutkan bahwa banyak sekali orang-orang yang mengurang-urangi timbangan. Maka salah satu asbabun nuzulnya turunnya surah Al-Mutaffifin ini karena ada orang-orang yang suka mengurang-urangi timbangan. Sehingga surat ini Allah awali dengan kata wailun. Wailun ini artinya celaka. Tapi sebagian mufassir juga mengatakan wail itu juga salah satu nama neraka. Tetanggaan dengan neraka Jahanam. Dia sebuah lembah, namanya lembah Wail. Yang di dalam hadis itu disebutkan bahwa lembah Wail itu apabila dimasukkan bukit-bukit ke dalamnya, maka bukit itu sesaat itu juga akan mencair karena panasnya.
Jadi mungkin di bawah Jahannam sekilah, neraka Wail. Kenapa di sini Allah juga menyebutkan orang-orang yang curang, lil mutaffifin, orang-orang yang curang dalam itu dalam timbangan. Sebenarnya kecurangan itu kan tidak hanya berlaku dalam timbangan saja, tapi kecurangan itu banyak sekali kecurangan. Bisa jadi kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang profesinya lain. Misalnya di saat penerima PNS misalnya, ada ujian CPNS, mungkin ada orang yang dicurangi nilainya, kemudian banyak di hal-hal yang lain kecurangan yang terjadi. Dan semua kecurangan itu ya sudah disebut bahwa dia kecelakaan. Tapi di sini fokusnya disebutkan oleh Allah adalah tentang timbangan. Kenapa timbangan ini, masalah timbangan ini sangat difokuskan oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan hadis Rasulullah sampai-sampai ada sebuah hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, salah satu efek curang mengurangi timbangan ini bisa terjadinya kemarau panjang. Jadi ketika pedagang-pedagang itu sudah kompak-kompak mencurangi para pembeli, maka akan terjadi kemarau panjang. Barang-barang pokok akan menjadi mahal, terjadinya inflasi yang melonjak, daya beli masyarakat akan turun, kemudian Allah akan kirimkan kepada kita penguasa yang zalim. Termasuk juga orang-orang yang menolak zakat di dalam hadis tersebut, sampai-sampai kata Rasulullah, Allah tidak akan turunkan hujan. Kalaupun Allah turunkan hujan, itu karena Allah kasihan dengan binatang-binatang ternakmu. Begitulah beratnya masalah timbangan ini, sehingga hampir setiap Nabi dan Rasul yang umatnya dominasinya pedagang yang menggunakan timbangan itu Allah pesankan. Terus kenapa fokus ke timbangan? Karena timbangan ini terjadi di dalam akad jual beli, terjadi di dalam transaksi jual beli. Yang pertama alasannya. Terus mayoritas masyarakat kita mungkin ya, yang kita tahu juga banyak petani ya. Yang perlu kita ingat, dan petani itu juga nanti akan berakhir di timbangan. Karena ketika mereka menjual hasil tani mereka juga diantaranya ada yang mereka gunakan timbangan dan juga menggunakan takaran. Oleh karenanya hampir semuanya nanti berujung kepada timbangan dan takaran. Makanya Allah sangat berpesan di sini. Sehingga rezeki yang didapatkan itu lewat usaha baik perniagaan maupun pertanian itu bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sorotan yang difokuskan di dalam surat Al-Mutaffifin ini, kita langsung masuk ke ayat yang kita bahas tadi. Dia punya kaitan, yang pertama surat ini berkaitan dengan surat sebelumnya. Jadi urutan surat dalam Al-Quran itu, jadi antara surat Al-Infitar dengan surat Al-Mutaffifin ini dia ada kaitannya. Ada kaitannya, diantaranya disebutkan di sini idza sama'un fatarat, ini kan kejadian-kejadian terjadi pada hari kiamat. Kejadian-kejadian yang akan terjadi pada kiamat. Sehingga Allah sebutkan, Allah masukkan ke dalam surah Al-Mutaffifin di ayat 10 kita tengok, wailul lil mukazzibin. Celaka orang-orang yang mendustakan hari kemudian. Di antara orang yang mendustakan hari kemudian ini adalah orang-orang yang mencurangi timbangan. Mereka melakukan ini, mereka melakukan kecurangan timbangan itu kenapa? Seolah-olah mereka tidak yakin mereka akan dibangkitkan di hari kiamat. Makanya di ayat yang keempat itu Allah sebutkan apa? Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira ataupun mereka itu seolah-olah tidak yakin bahwa mereka nanti akan dibangkitkan. Di orang-orang ini sama dengan mereka mendustakan hari kemudian, ataupun mereka iman dengan hari kemudian tapi secara prakteknya mereka tidak mengamalkannya. Allazina yukadzibuna biyaumiddin, ayat 11-nya.
yaitu orang-orang yang mendustai terhadap hari pembalasan. Wa ma yukadzibu illa kulli mu'tadin atim. Nah, di sini kita tengok, di sini disebutkan ada orang mu'tad. Mu'tad itu orang-orang yang melampaui batas. Sedangkan asim, al-asimin itu orang-orang yang penuh dosa, hidupnya penuh dosa. Bahkan orang yang penuh dosa termasuk juga orang-orang yang membanggakan dosa. Jadi ketika seseorang berbuat dosa, dosa yang dia lakukan itu, ya dia berdosa dengan dosa yang dia lakukan. Kemudian ketika dia mempamerkan dosanya secara terang-terangan, maka itu akan menjadi dakwah maksiat baginya dan akan menjadi ini apa namanya, asim. Baik, kemudian di ayat yang kita syarah tadi, yang kita baca tadi, kalla. Jadi kalla ini mengulang yang tadi Pak sampaikan ketika kita tahsin. Kalla ini terdapat 33 tempat dalam Al-Quran. Kalla itu ada disebutkan lirad'u. Lirad'u itu sesuatu yang bermaksud mencegah. Sedangkan ini bimakna haqqan. Di sini bimakna haqqan. Sebenarnya kalau kita artikan di sini kan sekali-kali tidak. Sungguh mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan, dari melihat Allah. Maksudnya begini, benar. Jadi haqqa itu maknanya. Kalau kita masukkan benar, sungguh mereka pada hari itu benar-benar terhalang untuk melihat Tuhannya. Jadi orang-orang yang curang tadi ini, salah satu ganjarannya di hari akhirat tidak bisa melihat Allah. Dan melihat Allah ini adalah sesuatu kenikmatan yang tertinggi di alam akhirat. Dan ini perlu kita pahami betul, bahwa nikmat yang paling besar di akhirat nanti adalah melihat Allah. Bukan nikmat surganya, kita bisa mandi di sungainya, di telaga Kausarnya, memetik buah-buahnya, bukan. Nikmat yang paling tinggi adalah melihat Allah. Itulah sebabnya salah satu dulu ujian kepada kaum Musa ketika mereka menantang Musa untuk melihat Allah. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Ingat ketika mereka mengatakan kami tak beriman kalau tak melihat Allah. Memang Allah tidak mengizinkan manusia melihatnya di muka bumi ini, tapi di akhirat nanti di dalam hadis-hadis sahih dijelaskan kita akan melihat Allah sebagaimana cerahnya kita melihat bulan purnama. Bukan Allah mirip bulan purnama, maksudnya bagaimana kita jelas melihat bulan purnama, begitulah jelasnya kita melihat Allah. Dan orang-orang ini terhalang untuk melihat Allah karena dosa-dosa mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Dan orang yang curang ini tentunya kalau mereka tidak bertaubat sebelum mereka meninggal masih tetap dalam kecurangannya, maka mereka dipastikan oleh Al-Quran masuk neraka. Walaupun pada akhirnya yaghfiru liman yasha, wa yu'adzibu man yasha. Allah bisa menghukum siapa yang dikehendakinya dan bisa saja diampuni siapa yang dikehendakinya. Yang terakhir ayat ke-17, kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang terdahulu kamu dustakan. Jadi setelah mereka dimasukkan ke neraka, dijelaskan ke mereka, inilah azab dulu yang kamu kerjakan. Baik, barangkali itu diantaranya kesimpulannya apa yang kita dapat di surah Al-Mutaffifin ini, pesan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita agar kita selalu menjaga ketika kita menimbang, karena orang yang curang itu izaktalu alaihim yastaufun, izaktalu 'alan nas yastaufun, kalau dia ditimbang oleh orang itu dia minta disempurnakan timbangannya, wa izakalu hum awazanuhum yuksirun, kalau dia yang nimbang untuk orang lain dikurangi. Nah, inilah orang-orang yang curang tadi, mungkin tak banyak, setengah mata, setengah on, berapa miligram, tapi sudah berkali-kali, maka menumpuklah pencurian yang secara yang tersistemik itu.
Kemudian sedikit ada Pak yang terlupa sedikit. Coba yang ada Al-Quran di depannya, perhatikan di ayat 20. Ini kita meloncat sedikit, bukan ayatnya yang mau Pak jelaskan. Di ayat 20 aja. Di sini ada kitabum marqum, di atas ayat kitabum marqum itu ada tanda huruf lam ya di atasnya. Ada ya? Itu tanda lam ada mulwaqaf. Di atas alam wakaf itu menandakan bahwa kitabum marqum itu walaupun dia di ujung ayat bukan wakaf yang tam, yang sempurna di situ. Maksudnya kitabum marqum itu maknanya masih belum sempurna. Masih ada penjelasannya di ayat 21 yaitu yashhaduhul muqarrabun. Maksudnya apa? Ketika kita membaca Al-Quran dalam tempo yang lama seperti tadarus ataupun lebih mudah contohnya di dalam sholat. Kalau kita misalnya di dalam sholat mengambil rakaat yang pertama kita ambil dari kalla inna kitabal abrara lafi illiyin, kita baca dari situ, lalu kita berhenti wa ma adraka ma illiyun. Sampai di situ kita ruku. Jangan kita ruku dekat kitabum marqum. Jadi di kitabum marqum itu kalau kita sudah sampai kitabum marqum tambah satu ayat lagi. Yashhaduhul muqarrabun baru kita ruku. Nah, disitulah sempurnanya. Disitulah salah satu fungsi tanda huruf lam di atas ayat itu. Nah, sedangkan yang lain ada tanda-tanda qala al-waqful ula. Barangkali itu semoga pertemuan kali ini walaupun mungkin tidak begitu memuaskan karena bagi Pak juga ini baru perdana. Mudah-mudahan ke depan ada hal-hal lagi yang bisa kita perbaiki. Untuk mungkin 1-2 putaran ada yang ingin ditanyakan, Pak berikan kesempatan. Nampaknya aman-aman semua ya. Baiklah kalau begitu Bapak padai materi Pak pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebetulan Pak juga ada datang tamu dari jauh, tamu dari Tembilahan, datang belum bisa dilayani. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua seluruh yang bergabung di sini, terkhusus juga semua ananda yang ada di komunitas kita PKCK diberikan kesehatan dan terus semangat, jangan pernah patah semangat. Kendala, cobaan, ujian itu memang sudah sunatullah di dalam kehidupan kita. Nggak ada perjalanan yang mulus. Kerikil-kerikil tajam, onak-onak yang berduri itu tak perlu disingkirkan, tapi tak perlu juga dipijak. Jalani saja, hidup mengalir saja, jangan pernah mengeluh. Sesungguhnya mengeluh itu ciri-ciri orang-orang yang berputus asa dan kurang tawakal. Kepada ketua, koordinator kita, terus tetap semangat. Juga kepada Anda Muhammad Rashid Ridho, semoga terus diberikan kesehatan dan semangat juga. Demikian Pak akhiri dengan terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz atas penyampaian materinya yang Masya Allah sangat luar biasa. Baik, selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Baik, dipersilahkan pada kakak abang ayah bunda yang tidak berhalangan untuk bisa mengaktifkan kameranya karena kita akan mengambil foto bersama. Baik, mungkin boleh dibantu oleh Kak Aisyah. Kepada Kak Aisyah dipersilahkan. Baik. Persilakan kepada ayah bunda kakak abang untuk mengaktifkan kameranya. Mungkin untuk Kak Indri, Kak Mariani, Bang Yunizar, Bang Rashid, Bunda Ayuni, Kak Cindy, untuk menghidupkan kameranya. Oke, baik. Mungkin saya hitung ya. 1, 2, 3.
Oke, mungkin kita sekali lagi boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, baik. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Aisyah dan seluruh kakak abang ayah bunda semuanya. Baik, selanjutnya yaitu doa penutup. Mohon kesediaannya kepada Ustadz untuk memimpin kembali doa kita pada sore hari ini. Kepada Ustadz, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك وجهك الكريم يا عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, wahai Zat Maha mendengar lagi Maha melihat, lihat kami ya Allah, hamba-hambamu ini bermunajat kepadamu dalam acara ini ya Allah, acara bersama belajar Al-Quran dengan komunitas PKCK ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Quranmu, bimbinglah hati kami agar selalu cinta kepada Al-Quran, cerdaskanlah pikiran kami, luaskanlah pemahaman kami terhadap Al-Quran, dan bimbinglah kami agar bisa menjalani hidup di atas panduan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran jadi syafaat bagi kami nantinya. Jadikanlah kami semua ya Allah sebagai di antara umat-umat, di antara hamba-hambamu yang terbaik. Sebagaimana Allah Rasulullah sebutkan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan seluruh sahabat-sahabat kami, dan seluruh orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Bimbing dan ampuni juga orang-orang yang mungkin selama ini masih bermusuhan dengan kami. Buka hati mereka, agar mereka tahu bahwa kami tidak seburuk yang mereka duga. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah memimpin doa kita. Alhamdulillah, kakak abang ayah bunda sekalian, demikianlah kajian berbiku kita pada sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Syaidin Mahmud yang telah meluangkan waktunya untuk membersamai kita dan telah memberikan ilmu yang Masya Allah sangat luar biasa kepada kami semua. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada kakak abaya bunda semua yang telah bergabung pada kajian sore hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya tentunya dalam tutur kata saya selama memandu kajian kita pada hari ini. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun. Mari kita tutup bersama kajian kita pada hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.